Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Pria tua berjubah hitam terbunuh dalam satu pukulan, dan Ruoshi ditangkap. Penonton terkesima. Tubuh Ruoshi menegang, seperti jatuh ke dalam gua es. Dia menoleh dengan susah payah, mencoba menenangkan dirinya sendiri, dan berkata, "Senior, secara kasar saya telah menduga bahwa Su Yi adalah reinkarnasi dari Su Xuanjun, dan Su Xuanjun adalah reinkarnasi Anda. Dengan kata lain, kamu di depanmu hanyalah kekuatan yang tersisa dari kehidupanmu sebelumnya. Kamu dapat muncul kembali di dunia melalui tubuh Su Xuanjun, dan dewamu ditakdirkan untuk tidak pernah muncul di dunia lagi." Ruoshi mengatakan ini, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Jika senior membunuhku saat ini, keluarga Zhongku tidak akan pernah membiarkan Su Xuanjun pergi, dan Huax Xinzai juga tidak akan melepaskannya. Melewatinya. Jika senior memiliki syarat apapun, bisa disebutkan. Selama saya bisa, saya tidak akan cemberut." Berbicara, Ruoshi menatap Su Yi dengan mata cerah dan perlahan menjadi tenang. Dia menemukan bahwa sampai saat ini, Su Yi, yang memegangi lehernya, tidak membunuhnya, yang membuatnya melihat titik balik. Su Yi tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Aku menunggu kata-katamu." Mata Ruoshi berbinar dan berkata, "Jadi, senior telah berjanji untuk membiarkan juniornya hidup?" Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Tidak, aku hanya berpikir bahwa bagiku di dunia ini, semakin banyak musuh semakin baik, semakin banyak semakin baik." Ruoshi terkejut, tiba-tiba menyadari sesuatu, dan wajahnya yang cantik tiba-tiba berubah. Klik. Pada saat ini, leher putih salju Ruoshi terjepit. Kekuatan mengerikan menyebar, benar-benar memusnahkan tubuh dan jiwanya, dan menghilang. Semua orang terkejut. Di masa lalu, orang-orang di dunia berspekulasi tentang identitas Nona Hua Xinzai ini, dan jelas bahwa asal-usulnya sangat istimewa dan misterius, dan pasti luar biasa ditempatkan di kedalaman langit berbintang. Dan hari ini, setelah melihat berbagai metode Ruoshi lagi, barang antik lama seperti Peng Zhu dan Yue Yin Yaozhu semuanya dikejutkan oleh latar belakang mengerikan Ruoshi. Tapi siapa yang mengira bahwa Su Yi tampaknya tidak peduli tentang ini sama sekali, dan dia akan membunuhnya dengan meremehkan. Semakin banyak musuh semakin baik. Di kejauhan, penjahit bergumam pada dirinya sendiri, "Kami adalah musuh di seluruh dunia." Mungkin itu bisa membuat seseorang berubah dan bangkit dengan cepat, tetapi pada saat yang sama, ini juga yang paling berbahaya. Jalan, dan ada bahaya kematian setiap saat. Suara lamanya bergema melalui kehampaan, mengejutkan dan mengerikan. "Dunia adalah musuh? Saya baru saja membunuh seorang Ruoshi, bagaimana bisa menyebabkan gangguan sebesar itu? Asal-usul Ruoshi ini, apakah benar-benar menakutkan? Mari kita bicara tentang hal lain. Apakah menurutmu aku akan membiarkan reinkarnasimu bertahan?" Penjahit itu memandang Su Yi dari kejauhan dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia sebelumnya terluka parah, tertutup luka, dan menjadi tahanan, tapi dia tidak panik sama sekali. Langit dan bumi sunyi, begitu menyesakkan sehingga orang tidak bisa bernapas. Su Yi melangkah maju, menatap penjahit, dan berkata, "Terlalu palsu, kamu bukan penjahit." Begitu kata-kata ini keluar, penonton terkejut. "Bukan, penjahit? Siapa pihak lainnya?" Pada saat ini, bahkan King Tang, yang mengetahui beberapa cerita orang dalam, mau tidak mau akan terkejut, dan punggungnya terasa dingin. Melihat Su Yi tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menekannya di sampul surgawi penjahit yang menunjukkan tubuh Buddha Lord Dianxin. Boom! Su Yi menarik telapak tangannya keluar, dan tiba-tiba meraih roh yang berjuang keras dari tubuh Dewa Buddha Yanxin. Jiwa ini ditutupi dari atas ke bawah, ditutupi dengan benang sutra hitam yang tak terhitung jumlahnya, merangkak seperti sejumlah besar serangga, dan anehnya menyusup. Penontonnya sensasional, dan mereka semua gemetar ketakutan, dan seluruh tubuh kedinginan. Benar saja, guru Buddha Yanxin telah dicuri. Anda sudah melihatnya? Jiwa itu jelas juga kaget. Su Yi berkata tanpa ragu. Berbicara, energi pedang yang mempesona meledak di antara telapak tangan dan jari-jarinya, dan langsung membunuh roh itu,
benar-benar menghilang ke udara. Sayang sekali nyawa muridku. Tiba-tiba terdengar desahan. Di langit yang jauh, sesosok tiba-tiba muncul dari udara tipis. Pria itu mengenakan jubah biksu putih bulan dan tampak seperti pria parubaya. Apakah dia penjahit asli? Suan Ning ngeri. Yang hadir juga ketakutan. Awalnya, semua orang mengira bahwa ketika penjahit ditangkap dan Ruosi terbunuh, kekacauan di luar gerbang Tianshan di Gua Taixuan ini akan berakhir. Tapi sekarang, orang-orang menyadari bahwa badai ini jauh lebih berbahaya dan berbahaya daripada yang mereka kira. Mungkin dia juga bukan penjahit sungguhan. King Tang mengerutkan kening. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang menjadi semakin curiga dan gemetar. Jika kamu benar-benar gagal, kamu juga bisa menakuti lawan, membuat lawan takut, dan tidur. Suyi berbicara dengan ringan dan sinis. Di bawah langit yang jauh, jejak emosi muncul di wajah Ji Yuan. Benar saja, orang yang paling mengenalmu di dunia ini akan selalu menjadi musuhmu. Segera, dia tersenyum, saya telah belajar banyak dari kejadian ini, dan saya menantikan untuk bertemu dengan tubuh reinkarnasi Anda di lain waktu. Berbicara, sosoknya berangsur-angsur memudar, dan akhirnya menghilang menjadi kabut cahaya dan bayangan. Melihat ini, Suyi mengangkat tangannya dan melemparkannya. Set! Pedang kayu itu menghilang begitu saja. Melampaui langit. Ada banyak meteorit yang mengambang di langit berbintang yang sunyi. Di salah satu meteorit, saat cahaya berkedip, seorang lelaki tua kurus berjubah hitam muncul dari udara. Dia terlihat tua, matanya keruh, dan dia terlihat tua. Inilah wajah penjahit yang sebenarnya. Saat ini, dia memegang kulit manusia di tangan kanannya. Perhatikan baik-baik, orang itu adalah Ji Yuan. Penjahit itu menjabat tangannya, dan kulit lelaki itu tiba-tiba terbakar, dan pada akhirnya hanya seutas benang hitam tipis yang jatuh ke tangan lelaki tua itu. Bagaimana kamu tahu bahwa keberhasilan atau kegagalan kali ini sama sekali tidak penting? Selama kamu yakin kamu telah bereinkarnasi, itu sudah cukup bagiku. Hati penjahit berbisik. Hah? Tiba-tiba, sosoknya membeku dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Saya melihat pedang kayu muncul entah dari mana, dan pedang itu hanya berjarak 3 kaki dari saya. Tubuh penjahit itu menegang dengan tenang, pupil matanya mengerut seperti jarum. Dia akan bergerak ketika pedang kayu itu bergerak tiba-tiba, seperti tamparan terangkat, dan dengan ringan menamparkan pipinya. Pop! Gayanya sangat ringan dan suaranya tidak terlalu keras. Tamparan ringan. Kemudian, pedang kayu itu berbalik dan menghilang dari udara. Pedang kayu pasti memiliki kekuatan untuk membunuhnya, tetapi alih-alih melakukannya, dia menamparkan wajahnya dengan tamparan ringan. Sangat menghina, sangat menghina. Sikap ini tinggi di atas, penuh rasa menghadap. Penjahit bahkan bisa menebak bahwa tindakan mengawasi Tuhan adalah menginjak-injak dan mempermalukan dirinya sendiri. Ini juga menunjukkan pada diriku sendiri bahwa tiruan diriku ini sama sekali tidak bisa masuk ke matanya. Penjahit bukanlah orang yang arogan, tetapi penghinaan yang dia alami kali ini begitu besar sehingga dia memiliki keinginan untuk kembali dan menonton tuannya dengan putus asa. Namun pada akhirnya, dia menahan diri. Cepat atau lambat, aku akan menjahit tubuhmu dengan jarum langit, dan membiarkanmu berlutut di sana selamanya dan menamparkan dirimu sendiri. Penjahit itu menggertakkan giginya. Dia berbalik. Set! Sosoknya seperti benang hitam, menembus kehampaan dan melintasi langit berbintang. Dalam sekejap mata, ia menghilang tanpa jejak. Hanya setengah jam kemudian, penjahit itu tiba-tiba berhenti dan melihat ke kejauhan. Di jalan di depan, seorang wanita muncul. Di tangan kanannya, dia memegang tombak sepanjang 2 kaki, yang berwarna biru abu-abu, dengan tubuh sederhana dan ujung yang tertahan. Selain itu, dia tidak memiliki perhiasan lain di tubuhnya, tetapi dia berdiri di sana sesuka hati, seolah-olah menginjak langit berbintang di bawah kakinya. Mata keruh si penjahit menyipit, dan dia menangkupkan kedua tangannya. Kita bertemu secara kebetulan, tidak ada ketidakadilan atau permusuhan, semoga bisa dipermudah. Dia memperhatikan bahwa langit berbintang di dekatnya telah dikunci oleh mesin udara pria bersenjata wanita ini,
dan tidak mungkin mengambil jalan memutar. Sayangnya, ini hanya doppelganger. Pria bersenjata wanita itu berbisik, matanya bersinar ungu dengan kekecewaan yang tak terselubung. Penjahit itu terdiam, tapi ada perasaan yang tak terlukiskan di hatinya. Sebelumnya, wajahnya ditampar dengan pedang kayu oleh penjaga, tetapi sekarang dia diperlakukan dengan sangat ringan oleh seorang pria bersenjata wanita, yang membuat penjahit sedikit bingung. Apa yang terjadi hari ini? Seberapa kuat dewamu? Pria bersenjata wanita itu bertanya. Penjahit menstabilkan pikirannya dan berkata dengan acuh tak acuh, sulit untuk mengatakan, meskipun tidak terlalu kuat, tetapi bukan sembarang orang yang dapat memprovokasi. Rekan Taois bertanya apa yang harus dilakukan? Pria bersenjata wanita itu berkata, lawan. Murid penjahit menyusut, tidak ada keluhan. Berkelahi. Pria bersenjata wanita itu berkata, ya, bawa saya untuk melihat dewa Anda, selama dewa Anda dapat memblokir pukulan saya, Anda memenuhi syarat untuk menjadi bawahan saya dan mendapatkan perlindungan saya. Mata penjahit itu melebar dan dia hampir tidak bisa mempercayai telinganya. Dia telah berada di kedalaman langit berbintang selama bertahun-tahun, dan dianggap sebagai salah satu raksasa teroris paling berbahaya. Berbicara tentang gengsinya sudah cukup untuk membuat karakter dari dunia bergetar. Tapi saat ini, seorang pria bersenjata wanita mengatakan bahwa selama dewanya memblokir pukulannya, dia bisa mendapatkan restunya. Seberapa konyol ini? Cepat! Pria bersenjata wanita itu mendesak, jangan buang waktumu. Boom! Langit berbintang bergetar, dan semua bintang suram. Bisakah berhenti? Pria bersenjata wanita itu bertanya. Ekspresi penjahit itu acuh tak acuh dan tenang, tidak berubah. Hatiku terbalik dan tubuhku dingin. Tai Xuan Feng. Perjamuan sedang berlangsung. Su Yi duduk tinggi di kursi utama tengah, berpesta dan tertawa bersama Peng Zhu, Yue Yin Yaozu, dan barang antik tua lainnya. Ma Lou, Wang Kue dan yang lainnya juga hadir. Ketika mereka melihat tuannya mengobrol dan tertawa dengan barang-barang antik itu, Ma Lou dan yang lainnya semuanya kesurupan, seolah-olah mereka telah kembali ke masa lalu. Pada saat itu, para kaisar di bawah kerajaan Xuan He tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perjamuan tuan. Lalu, banyak kenangan dan adegan dari masa lalu terlintas di benak Ma Lou dan yang lainnya seperti menonton bunga di atas kuda, dan mereka semua menghela nafas. King Tang duduk di sana, diam. Dia adalah satu-satunya yang tahu bahwa mungkin tuannya telah memaafkan dirinya sendiri, dan rekan-rekan siswa itu telah memaafkan dirinya sendiri, tapi semuanya ditakdirkan untuk tidak pernah kembali ke masa lalu. Pada jamuan makan, Su Yi berbicara tentang misteri jalan ke langit, dan juga berbicara tentang beberapa rahasia yang berkaitan dengan dunia bintang Xuan Huang dan harta rahasia Xuan Huang. Peng Zhu dan yang lainnya semua bersemangat, mata mereka berbinar, dan mereka sedikit tersesat dalam kegembiraan. Mereka telah terperangkap di alam kekaisaran selama bertahun-tahun, dari kesulitan awal hingga kekecewaan terakhir, sampai sekarang, semangat juang batin mereka akan segera musnah. Dan sekarang, Su Yi tidak diragukan lagi menunjukkan jalan ke langit untuk mereka. Siapa yang bisa kasar untuk ini? Kaisar Iblis Tianyao memiliki pemandangan indah dari semua ini, dan ada rasa kagum di hatinya. Jika itu dia tidak akan pernah bisa menceritakan rahasia ini begitu saja. Tapi Su Xuanjun melakukan ini, seperti teman lama yang mengobrol, tanpa niat untuk menutupi. Yang disebut berani dan berpikiran besar, biarlah. Rekan Taois, terimalah saya. Peng Zhu bangkit dan membungkuk hormat untuk menyambutnya. Jika ada hari ketika dia mencapai kerajaan raja yang kritis, saya akan hidup dan mati jika ada rekan Taois yang mengirim saya. Kata-katanya keras dan jelas. Barang antik lainnya melihat ini, dan mereka semua berdiri untuk menyambut mereka. Tiba-tiba, suasana jamuan makan menjadi khusyuk. Su Yi melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk duduk, dan kemudian berkata, karena kita sama, kita harus saling membantu, terlebih lagi, saya hanya menunjukkan jalan untuk Anda. Itu tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Petik 2. Monster tua Su, kamu mengatakan bahwa harta kuning misterius itu benar-benar ajaib? Leluhur Yue Yin mau tak mau bertanya.
Saya melihat Sui dengan santai berkata, kamu pasti telah mengumpulkan banyak harta misterius di masa lalu. Tetapi kamu seharusnya tidak dapat melihat wajah sebenarnya dari benda ini. Jika kamu bisa mempercayaiku, dalam bagian ini saya dapat membantu dengan itu. Semua orang mengangguk dan setuju. Di waktu berikutnya, para tamu dan tuan rumah bersenang-senang. Sampai jamuan makan selesai, sekelompok barang antik tua setuju untuk berkunjung lagi setelah beberapa saat, lalu bergegas pergi. Di paviliun puncak bukit, Sui sedang berbaring di kursi rotan, memandangi pemandangan indah di kejauhan. Mau tak mau dia sedang kesurupan. Sebelumnya, dia suka duduk di sini, tidak memikirkan apapun, tidak melakukan apa-apa, mengosongkan diri sepenuhnya. Setiap saat, Anda bisa membuat suasana hati menjadi halus dan tenang. Di satu sisi, King Tang berdiri di sana, roknya berlumuran darah, dan wajahnya yang cantik pucat. Dia terluka parah dalam pertempuran sebelumnya. Tapi dia sepertinya tidak peduli. Tuan, saya menyembunyikan masa lalu dari Anda. King Tang ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan lembut, saya tahu, bahkan jika kesalahpahaman dihilangkan, Anda tidak akan pernah bisa memperlakukan saya seperti dulu, dan saya di Taixuan Dongtian, ditakdirkan untuk tidak bisa bergaul dengan teman sekelas lainnya seperti dulu. Sui terkejut dan berkata, apakah kamu akan pergi? King Tang bersenandung lembut dan berkata, saya memutuskan untuk kembali ke kedalaman langit berbintang. Sebelum saya pergi, saya ingin mengobrol dengan Anda. Sui mengangguk sedikit dan berkata, baiklah. Berbicara, dia melemparkan kendi ke King Tang dan berkata, jangan minum terlalu banyak, hati-hati dengan lukamu. Mata King Tang cerah, ya? Suasananya tenang dan indah. Di paviliun, master dan magang duduk satu persatu, minum dan berbicara, suasananya damai dan tenang. Dulu, selain tuannya, hanya ada satu pelayan tua. Pelayan tua bertanggung jawab untuk menjaga pintu dan menjaga pandangan dunia. King Tang belum pernah melihat pelayan tua itu, juga belum pernah ke kuil dunia. Dia hanya tahu bahwa apa yang disebut pandangan dunia, bukanlah gunung yang terkenal dan tanah yang diberkati, tetapi seluruh dunia. Pandangan dunia, pandangan dunia. Guanzu hanya menerima satu murid dalam hidupnya, dan itu adalah King Tang. Namun, King Tang beribadah di gerbang Guanzu sangat terlambat. Pada awalnya, penonton dalam keadaan mundur, dan dia telah melakukan perjalanan di beberapa tempat yang tidak dapat diakses di langit berbintang, menjelajahi jalan yang lebih tinggi. Dan King Tang adalah murid yang diterima master penonton selama perjalanannya. Selama 3000 tahun berikutnya, King Tang menemani penonton dan berjalan di area berbahaya dan misterius itu. Selama waktu itu, di bawah bimbingan hati-hati dari Guanzu, King Tang tumbuh dengan cepat dari seorang gadis bodoh di jalan. Baru setelah reinkarnasi master penonton, King Tang mulai menjelajahi dunia sendirian. Pengalaman hidup King Tang bisa dibilang bernasib buruk. Dia lahir di salah satu klan kuno teratas, orang-orang kuat di klan itu seperti awan, dan orang tua paling kuat memiliki basis kultivasi ranah raja. King Tang menjalani kehidupan pakaian dan makanan yang bagus ketika dia masih kecil. Tetapi ketika dia berusia 7 tahun, klan mengalami perubahan drastis, dan seluruh klan dihancurkan dalam semalam. Selain dia, orang tua dan kerabatnya semua kehilangan nyawa dalam pergolakan ini. Dan alasan mengapa dia selamat adalah karena liontin giok berbentuk pedang yang dia pakai di lehernya sejak dia masih kecil. Dengan liontin batu giok inilah King Tang diselamatkan oleh penonton. Saat itu, sang pengamat pernah berkata bahwa dia bisa melakukan satu hal untuk membantunya, yaitu membalaskan dendam klannya. Tapi King Tang, yang baru berusia 7 tahun, menolak. Dia melamar menjadi guru, dan dia ingin membalas dendam di masa depan. Tuan rumah tidak menolak. Sayangnya, setelah hanya 3000 tahun, penonton telah pergi. Hanya King Tang yang ditinggalkan sendirian di langit berbintang. Dan ketika dia pergi untuk membalas dendam, dia tiba-tiba menemukan bahwa pasukan musuh yang menghapus klan mereka telah dihancurkan, dan tidak ada yang selamat. Karena alasan ini, King Tang hampir menjadi gila. Bila cukup kuat, musuh sudah mati, alangkah sedihnya, alangkah malangnya. Saya ingat dengan jelas,
Master pernah berkata bahwa penghancuran klan di belakang saya memiliki perasaan tersembunyi, tidak sesederhana kelihatannya. Awalnya, saya pikir selama saya menemukan reinkarnasi dari Master, saya bisa bertanya apa yang tersembunyi di balik kehancuran keluarga saya. Tapi sekarang saya tahu bahwa guru, dia, telah pergi. Di paviliun, King Tang tertekan. Dia mengambil kendi dan menyesapnya, merasa tersesat. Setelah mendengarkan semua ini, Sui hanya bisa menghela nafas pelan, berkata, karena Guanzu tidak pernah memberitahumu sebelumnya, itu membuktikan bahwa perasaan tersembunyi dalam hal ini pasti sangat berbahaya, dan jauh dari itu. Dari menjadi mungkin bagi Anda sendiri. Pecahkan. King Tang sedikit mengangguk dan berkata, saya mengerti, setelah kembali ke kedalaman langit berbintang kali ini, saya akan mengubah identitas saya dan menyelidiki masalah ini secara diam-diam, tidak peduli berapa lama, saya harus cari tahu apa yang terjadi. Pada akhirnya, wajahnya yang cantik dan pucat penuh tekad. Sui menoleh untuk melihat King Tang, dan berkata, meskipun saya bukan penonton, tetapi bagaimanapun juga, saya adalah reinkarnasinya, dan cepat atau lambat saya akan mengendalikan karma dan ingatan yang dia miliki. Tertinggal, dan saya ditakdirkan untuk bertanggung jawab untuk itu. Penyebab dan akibat dari hidupnya, dalam hal ini, saya dapat membantu Anda. King Tang terkejut, dia menatap Sui sebentar, lalu menundukkan kepalanya dan berkata, murid itu malu, dan dia tidak berani mengganggu tuannya lagi. Sudut alis dan matanya yang halus penuh dengan kesedihan. Kesalahpahaman telah dihilangkan, jadi mengapa saya harus merasa bersalah? Sui menggelengkan kepalanya. Bahkan jika hubungan antara kamu dan aku tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi tidak peduli apa, ketika aku menjadi penonton, aku adalah tuanmu, dan ketika saya Su Xuanjun, saya juga tuan Anda. Di masa depan, selama Anda tidak keberatan, saya akan memperlakukan Anda sebagai murid. King Tang membuka matanya lebar-lebar, dadanya naik turun, dan suasana hatinya jelas berfluktuasi. Untuk waktu yang lama, King Tang berbisik, Tuan, dengan kata-kata Anda, murid itu puas. Di masa depan, murid itu akan berada di kedalaman langit berbintang, menunggu tuannya tiba. Ada senyum di wajah cantik gadis itu, cerah dan mempesona. Bagaimanapun juga, dia bertekad untuk pergi. Melihat ini, Sui bangkit dari kursi rotan, menatap senyum dari hati di wajah gadis itu, rasa kasihan yang tak terlukiskan mengalir di hatinya, dan berkata dengan hangat, semua orang tahu tentang tahun-tahun itu. Di masa lalu, saya sangat menyayangi murid kecil Anda, bahkan jika ada beberapa kesalahpahaman, tetapi Anda harus ingat bahwa jika Anda menghadapi rintangan di masa lalu dan simpul yang tidak dapat diselesaikan, datanglah kepada saya. Setelah memikirkannya, dia menambahkan, ini adalah perintah, dan perintah guru tidak dapat dilanggar. Mata King Tang merah padam, dan ada kabut lembab di matanya yang jernih. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berlutut dan membungkuk kepada Sui, murid itu mematuhi perintah tuannya. Suara itu sedikit tersendat. Sikapnya sangat khusyuk dan khusyuk, seperti orang beriman yang taat. Satu hari kemudian, King Tang tidak mengganggu siapapun, dan diam-diam meninggalkan Gua Taixuan sendirian dan berangkat ke kedalaman langit berbintang. Ketika dia pergi, dia tiba-tiba menyadari bahwa Si Zun dan kakak-kakak senior itu tidak tahu kapan mereka berdiri di luar gerbang gunung. Pada saat itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang, dan dalam benaknya, potongan-potongan dari 18.000 tahun terakhir kultivasi di Taixuan Dongtian muncul. Adik muda, tolong jaga dirimu. Malo berbicara dengan lembut. Wang Kue, Ye Luo, Xuan Ning, dan Bai Yi semuanya tersenyum dan melambai. King Tang juga tertawa dan memberi hormat dari jauh, Tuan, saudara dan saudari, Anda juga harus berhati-hati. Ayo. Sui berkata dengan hangat. King Tang mengangguk dan menatap Taixuan Dongtian di kejauhan. Lalu dia berbalik. Pada hari ini, Ratu King Tang, yang telah dihormati selama 500 tahun terakhir, meninggalkan Gua Taixuan dan berangkat untuk kembali ke kedalaman langit berbintang. Pada hari inilah juga seorang pria bersenjata berjalan melintasi langit berbintang, memasuki alam bintang kuning misterius, dan keluar dari alam liar. Dunia adalah hal yang paling penting. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya.
Pria bersenjata wanita itu berbisik pada dirinya sendiri. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.